Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang muhkam mutasyabihat. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya muhkam dan mutasyabihatnya. Dan yang pertama kita akan membahas tentang muhkam. Muhkam berasal dari kata al-hukum. Berarti yang memutuskan antara dua hal atau perkara. Muhkam berarti sesuatu yang dikokohkan. Ihkam al-kalam berarti itu mengkokohkan perkataan dengan memisahkan berita yang benar dari yang salah dan urusan yang lurus dari yang sesat. Dengan demikian, secara al-ihkam al-am atau yang disebut muhkam dalam arti Quran itu seluruhnya muhkam. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena Al-Quran itu kata-katanya yang kokoh. Maksudnya Al-Quran itu tidak bertentangan karena Al-Quran itu dari Allah langsung yang bisa membedakan antara hak dan batil dan antara yang benar dan yang dusta. Teman-temanku yang dirahmati Allah, dan kita akan beralih kepada mutasyabih. Mutasyabih itu dalam secara bahasa itu berarti tashabuh, yakni bila salah satu dari dua hal serupa dengan yang lain. Dan syubhat adalah keadaan di mana salah satu dari hal itu tidak dapat dibedakan dari yang lain karena adanya kemiripan di antara keduanya secara konkret maupun secara abstrak. Seperti firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa utu bihi mutasyabihat. Surat Al-Baqarah ayat 25. Maksudnya itu sebagian buah-buahan di surga itu serupa dengan warnanya, akan tetapi berbeda akan hal rasa dan hakikatnya. Dikatakan pula mutasyabih adalah mutamatil dalam perkataan dan keindahan. Jadi tashabuh al-kalam adalah kesamaan dan kesesuaian perkataan, karena sebagian membetulkan sebagian lainnya. Allah itu mensifati Al-Quran bahwa seluruhnya adalah mutasyabih, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah. Allah itu menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayatnya dan yang berulang-ulang. Gemetar karena kulit orang-orang yang takut pada Tuhannya, kemudian menjadi tenang karena hati mereka ketika mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah petunjuk dari Allah. Dengan kitab itu, Dia memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Ahwat-ahwati fisabilillah, kita melanjutkan ke poin kedua ya. Yakni macam-macam mutasyabihat. Menurut Al-Zarqani itu, ayat mutasyabihat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu ayat mutasyabihat yang tidak pernah diketahui oleh satu pun manusia kecuali Allah sendiri. Contohnya seperti hakikat sifat-sifatnya, seperti terjadinya hari kiamat itu kapan, ajal kita dijemput itu kapan, kita tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Yang kedua itu ayat-ayat mutasyabihat yang diketahui oleh semua orang dengan jalan seperti mengkaji secara mendalam, mempelajari secara mendalam seperti itu. Contohnya tuh seperti merinci yang mujmal, terus yang menentukan musyarak dan mengqayyidkan yang mutlak, mentertibkan yang tertib, yang kurang tertib, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu ayat-ayat mutasyabih yang hanya diketahui oleh pakar ilmu,
Maksudnya yang tahu tuh hanya para ilmuwan, para ulama-ulama, bukan sembarang orang yang tahu, apalagi orang-orang yang awam. Hal itu termasuk urusan yang diketahui oleh sama Allah dan orang yang mendalam ilmu pengetahuannya. Sekian dari saya, dan poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Mas Bima Rizky. Waktunya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Farah tentang bab selanjutnya, ini pendapat ulama tentang muhkam mutasyabihat. Pendapat yang pertama yaitu muhkam ialah ayat yang ditunjukkan maknanya kuat baik secara lafal nas atau lafal zohir. Mutasyabihat ialah ayat yang ditunjukkan maknanya tidak kuat atau lemah, yaitu lafaz mujmal atau lafaz yang masih umum. Pendapat kedua yakni lafaz muhkam adalah lafaz yang jelas petunjuknya dan tidak mungkin telah dinasakh atau dihapus di dalam Al-Quran. Sedangkan lafaz mustasyabih adalah lafaz yang samar maksud petunjuknya sehingga tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia atau tidak tercantum dalam dalil nas atau teks dalil-dalil. Sebab lafaz mutasyabih termasuk hal-hal yang artinya diketahui oleh Allah. Yang pendapat berikutnya mengatakan lafaz muhkam adalah lafaz yang diketahui maknanya, baik karena memang sudah jelas artinya maupun karena dengan ditakwilkan. Pendapat yang berikutnya yakni lafaz muhkam adalah lafaz yang bisa ditakwilkan kecuali hanya dari satu arah atau satu segi saja. Sedangkan lafaz mutasyabih adalah lafaz yang artinya dapat ditakwilkan dalam beberapa arah atau segi karena memiliki banyak makna, misalnya makna surga, makna neraka, dan sebagainya. Pendapat selanjutnya yakni lafaz muhkam adalah lafaz yang tepat susunannya dan rangkaiannya sehingga mudah dipahami arti dan maksudnya. Pendapat selanjutnya, pendapat yang terakhir adalah lafaz muhkam adalah lafaz yang jelas maknanya sehingga tidak mengakibatkan kemuskhilan atau kesulitan arti. Jadinya ya memang sudah jelas, jadinya nggak usah bingung artinya itu apa gitu. Poin selanjutnya adalah hikmah mempelajari muhkam mutasyabih. Hikmah yang pertama adalah adanya ayat-ayat muhkam. Satu, menjadi rahmat bagi manusia, khususnya bagi orang-orang yang kemampuan bahasa Arabnya lemah. Jadinya kalau ada orang yang bahasa Arabnya lemah, di muhkam ini bisa sedikit membantu. Yang kedua, hikmah yang kedua adalah mendorong umat untuk giat memahami, menghayati, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran karena lafaz ayat-ayatnya telah mudah diketahui. Hikmah yang keempat adalah menghilangkan kesulitan dan kebingungan umat dalam mempelajari isi ajarannya. Poin kedua, hikmah adanya ayat-ayat mutasyabih adalah tadi kan muhkam, sekarang mutasyabih. Yang pertama, ayat mutasyabih yang maknanya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, membuktikan kelemahan dan kebodohan manusia karena sebesar apapun usaha yang persiapan manusia masih ada kekurangan dan kelemahannya. Yang kedua, yakni memperlihatkan kemukjizatan Al-Quran, ketinggian mutu sastra dan balaghahnya agar manusia menyadari sepenuhnya bahwa kitab itu bukan buatan manusia biasa melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Yang kedua, ayat-ayat mutasyabih yang mungkin diketahui maknanya bisa mendorong pembaca berusaha keras untuk mengetahui makna yang tepat. Yang kedua adalah memperlihatkan kelebihan orang yang berilmu dengan selainnya. Karena jika seorang tahu makna satu mutasyabih, maka ia akan semakin tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang ayat tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.